Oke teman-teman, ketemu lagi di Wawan Kusdiawan Channel. Kali ini kita akan bahas tentang struktur kontrol di dalam Java. Jadi pada prinsipnya proses eksekusi perintah di dalam sebuah program itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama sekuensial, yang kedua looping, dan yang ketiga adalah decision. Nah, secara alamiah program itu akan mengeksekusi sebuah perintah secara sekuensial atau berurutan, mulai dari baris teratas atau baris pertama, dilanjutkan baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai dengan baris yang terakhir. Nah, kalau digambarkan dalam flow, proses sekuensial ini seperti ini, mulai dari sini, baca baris berikutnya, dan seterusnya. Jadi secara berurutan dari atas ke bawah. Kemudian pada kenyataannya proses eksekusi statement tidak selalu dilakukan secara sekuensial. Pada kondisi tertentu kita membutuhkan yang namanya proses lain, yaitu ada looping ataupun ada selection. Nah, struktur kontrol looping itu dalam bahasa pemrograman, statement ini digunakan untuk mengatur jalannya suatu program. Jadi dengan menggunakan struktur kontrol, kita bisa mengatur program kita supaya bisa berjalan dalam kondisi tertentu, atau kita ingin program kita berjalan beberapa kali secara otomatis sesuai keinginan kita. Jadi proses looping adalah proses mengulang satu atau lebih baris perintah sampai suatu kondisi terpenuhi. Manfaat dari statement ini tentu akan meminimalkan penulisan kode program. Kalau kita gambarkan dalam flow-nya, setelah mengeksekusi statement looping, dia akan ngulang lagi. Terus akan terjadi perulangan sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Selama kondisi terpenuhi, dia akan mengulang dalam blok statement ini. Ketika sudah tidak terpenuhi, baru dia lanjut ke statement berikutnya. Di dalam Java ada 3 pilihan statement looping yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada for, do while, dan while loop. Nanti kita bahas dalam video selanjutnya tentang ketiga statement ini. Berikutnya ada pilihan eksekusi statement yang ketiga, yaitu namanya selection atau percabangan atau pengambilan keputusan atau decision atau pilihan. Nah, proses seleksi pencabangan dalam proses ini, program akan menyeleksi berdasarkan kondisi yang diberikan baris statement mana yang harus dikerjakan. Berdasarkan hasil pengecekan kondisi apakah akan dipilih perintah mana yang sesuai atau memenuhi, maka akan dikerjakan dan selanjutnya melanjutkan ke proses berikutnya secara otomatis. Baris program yang tidak dipilih akan dilompati atau tidak dikerjakan. Struktur selection atau pencabangan adalah struktur yang dihadapkan pada proses pemilihan untuk menentukan instruksi berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Struktur selection merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih satu atau beberapa alternatif yang tersedia. Struktur selection biasanya berhubungan dengan tipe boolean, true atau false. Jadi kalau diilustrasikan dalam gambar seperti ini, ada proses selection di sini, dia memilih jalur mana nih. Ketika memenuhi true, misalnya mengerjakan jalur ini, maka dia akan lanjut ke jalur berikutnya. Statement ini otomatis akan diabaikan. Begitu juga kalau ini misalnya hasilnya false, maka dia mengerjakan statement yang ini dan dia melanjutkan ke statement yang berikutnya, maka yang ini akan diabaikan. Di dalam Java ada 2 pilihan statement untuk percabangan atau selection, yaitu if dan switch case. Kita bahas satu persatu. Nah, if ada 3 pilihan, ada if tunggal, if ganda, dan if jamak. If tunggal itu bentuknya seperti ini kalau digambarkan dalam flow-nya. Jadi ada boolean expression, kalau true dia mengerjakan statement, kalau false dia melanjutkan ke statement berikutnya. Jadi if boolean expression statement. Nah, boolean expression di sini adalah sebuah persyaratan boolean yang bernilai true atau false. Contoh, int grade 68, if grade lebih dari 60, system out print selamat Anda berhasil. Nah, ini adalah contoh if tunggal, di mana di dalam statement if ini hanya ada satu pernyataan. Apabila kondisi ini boolean expression memenuhi, maka pernyataan ini akan dikerjakan. Sebaliknya bila tidak memenuhi, maka dilanjut ke statement berikutnya. Contoh lainnya, int grade 68, if grade lebih dari 60, system out println selamat Anda berhasil. Artinya ketika kondisi ini memenuhi, maka statement ini akan dikerjakan. Blok statementnya akan dikerjakan sekaligus. Berikutnya ada if ganda. If ganda ini adalah ada 2 pilihan statement yang bisa dikerjakan. Gambar flow-nya seperti ini.
Apabila boolean expression bernilai benar, maka statement 1 dikerjakan dan melanjutkan ke statement berikutnya. Apabila bernilai false, maka statement 2 yang dikerjakan dan melanjutkan ke statement berikutnya. Ini juga sama, akan berhubungan dengan boolean expression, tipe boolean bernilai true atau false. Contohnya seperti ini. Jadi apabila grade-nya lebih dari 60, maka dia mengerjakan yang statement 1. Namun apabila tidak memenuhi kondisinya, dia mengerjakan statement yang kedua. Ini contoh kalau statementnya lebih dari 1 baris. Dan yang terakhir untuk if ada if jamak. If jamak ini untuk statementnya yang lebih dari 3 pilihan. Kita gambarkan bentuk flow-nya seperti ini. Boolean expression kalau true, dia mengerjakan statement 1 langsung ke statement berikutnya. Kondisi yang lain diabaikan. Tapi kalau false, dia cek boolean expression yang kedua. Kalau true, dia kerjakan statement kedua dan lanjut ke statement berikutnya. Maka statement 1 dan statement 3 diabaikan. Tapi kalau di sini false hasilnya, maka dia statement 3 yang dikerjakan dan lanjut ke statement berikutnya. Otomatis statement 1 dan 2 diabaikan. Dalam bentuk strukturnya seperti ini: if boolean expression statement 1, else boolean expression statement 2, else boolean expression kalau ada lagi ya statement 3, dan seterusnya. Contoh programnya seperti ini, misalnya int grade lebih dari 90, kemudian if grade lebih dari 90, int grade contohnya adalah double grade 92. If grade lebih dari 90, system out print excellent. Else if grade lebih dari 90 dan grade kurang dari 80, system out good job, dan seterusnya. Jadi dia akan cek kondisi ini, kalau memenuhi ini yang ditampilkan, kalau tidak memenuhi yang kondisi kedua, kalau tidak memenuhi kondisi ketiga, dan seterusnya. Nah, itu untuk seleksi menggunakan statement if. Jadi ada 3, ada if tunggal, if ganda, dan if jamak. Dan yang seleksi yang terakhir yang bisa kita gunakan yaitu switch. Nah, ini perbedaannya. Kalau switch itu dia menggunakan integer atau karakter ya. Jadi case selector kalau dia true, blok statement 1, kemudian break, dia akan lanjut ke statement 2. Kalau ini bernilai false, dia akan cek case selector 2, kemudian dikerjakan blok statement 2, break, baru lanjut ke statement berikutnya. Kalau ini tidak sesuai pengecekannya, kerjakan dicek kondisi ketiga, pilihan ketiga. Kalau sesuai baru kerjakan box statement ketiga, di break, dilanjutkan ke statement berikutnya. Tapi kalau di antara 1, 2, 3 tidak ada yang sesuai, maka default statement lah yang akan dipilih. Nah, perbedaan antara switch dan if adalah kalau di statement if itu hampir semua kondisi bisa dikerjakan. Artinya statement pilihan yang bisa diselesaikan dalam switch case bisa diselesaikan dalam if. Namun ada statement tertentu yang bisa di if tidak bisa diimplementasikan di switch case. Ini contohnya. Misalnya int jumlah kupon sama dengan 10, switch jumlah kupon. Kalau jumlah kuponnya 10 berarti dia mengerjakan statement yang ini. Dan di break, artinya break ini pilihan-pilihan selanjutnya tidak akan diproses. Tapi kalau di sini misalnya tidak sesuai, maka dia akan dicek case kedua, tidak sesuai case ketiga, dan seterusnya. Nah, demikian untuk proses selection menggunakan if dan switch di dalam Java. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Jangan lupa juga like, subscribe, and share. Terima kasih.